الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيه الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما اجتنبوا المنكرات. وقال الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأدي السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah wa syukurillah, siang ini kita diberikan kekuatan iman Islam, dan marilah kita sama-sama meningkatkan kualitasnya untuk bekal kehidupan di akhirat kelak, yakni wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal yang akan dibawa oleh kita semua adalah bekal takwa dan keimanan yang benar. Sidang salat Jumat rahimakumullah, pada hari ini insyaallah kita sudah masuk pada hari kelima bulan Safar, bulan kedua dalam kalender Hijriah, di mana pada bulan ini pada zaman jahiliyah berkembang anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan sial, atau dikenal dengan istilah tasya'um. Bulan yang tidak memiliki kehendak apa-apa ini diyakini mengandung keburukan, sehingga ada ketakutan bagi mereka masyarakat jahiliyah untuk melakukan hal-hal tertentu. Pikiran semacam ini juga masih menjalan di zaman sekarang. Sebagian orang menganggap bahwa hari-hari tertentu membawa hoki alias keberuntungan, sementara hari-hari yang lainnya mengandung sebaliknya. Padahal seperti bulan-bulan lainnya, bulan Safar ini netral dari kesialan atau ketentuan nasib buruk. Jikapun ada kejadian buruk di dalamnya, maka itu semata-mata karena faktor lain, bukan karena faktor bulan Safar itu sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La adwa wala tirata wala hamata wala safara wa firra minal majdum kama tafirru minal asad." Tidak ada adwa, tiara, hama, safar, dan larilah kalian dari orang yang kena penyakit kusta atau lepra sebagaimana kalian menjauh dari singa. Apa adwa? Adwa adalah keyakinan tentang adanya wabah penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa sebuah proses sebelumnya atau tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tiara, keyakinan tentang nasib baik dan buruk setelah melihat buruk. Dalam masyarakat jahiliyah ada mitos yang mengatakan bila seorang keluar rumah dan menyaksikan burung terbang di sebelah kanannya, maka tanda nasib mujur bekal datang kepadanya. Sementara bila melihat burung terbang di sebelah kirinya, maka tanda kesialan akan tiba sehingga sebaiknya kembali atau pulang. Sedangkan hama adalah semacam anggapan bahwa ketika terdapat burung hantu hinggap di atas rumah, maka pertanda nasib sial akan tiba kepada pemilik rumah itu. Tak beda jauh dengan Safar yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah sebagai waktu khusus yang bisa mendatangkan malapetaka. Hadirin yang berbahagia, Islam tidak mengenal hari, bulan, atau tahun sial. Sebagaimana seluruh keberadaan di alam raya ini, waktu adalah makhluk Allah. Waktu tidak bisa berdiri sendiri,
ia berada dalam kekuasaan dan kembali atau kendali penuh Tuhannya. Setiap umat Islam, kita semua wajib berkeyakinan bahwa pengaruh baik maupun buruk tidak ada tanpa seizin Allah. Begitu juga dengan bulan Safar. Ia adalah bagian dari 12 bulan dalam 1 tahun Hijriah. Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Qamariyah, terletak sesudah Muharram dan sebelum bulan Rabiul Awal. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surah At-Taubah ayat 36 yang membicarakan tentang bilangan bulan dalam 1 tahun yang bunyinya inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah dan seterusnya, itu menjelaskan bahwa nama Safar terkait dengan aktivitas masyarakat Arab dahulu. Safar berarti kosong, Safar berarti nol. Dinamakan demikian karena di bulan tersebut masyarakat kala itu berbondong-bondong keluar mengosongkan daerahnya, baik untuk berperang ataupun menjadi musafir. Rasulullah SAW sendiri menampik anggapan negatif masyarakat jahiliyah tentang bulan Safar dengan sejumlah praktik positif yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Habib Abu Bakar Al-Adni memaparkan bahwa beberapa peristiwa penting yang dialami Nabi terjadi pada bulan Safar. Di antaranya adalah pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah, kemudian menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, hingga mulai berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam sebuah riwayat keterangan jamaah sekalian bahwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang prakarsa, inisiatifnya, rencana strateginya dari bulan Muharram, tetapi nyampe di Madinah bulan Rabiul Awal. Artinya Rasulullah SAW membantah keyakinan masyarakat jahiliyah bukan hanya dengan argumentasi, tapi juga pembuktian bagi diri beliau sendiri dengan melaksanakan hal-hal sakral dan penting di bulan Safar. Nabi SAW berpesan bahwa bulan Safar tidak berbeda dari bulan-bulan lainnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, manusia diperintahkan untuk senantiasa melakukan proses-proses dan tahapan-tahapan yang wajar dan masuk akal. Islam adalah agama yang sangat menghargai fungsi akal sehat. Karena itu, tiap pekerjaan amat dianjurkan melalui satu perencanaan yang matang dan ikhtiar yang maksimal. Selebihnya adalah doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sial atau beruntung merupakan kelanjutan dari proses dan tahap tersebut, bukan pada mitos-mitos khayal yang tak masuk akal. Untuk terbebas dari penyakit, manusia diperintahkan untuk hidup bersih dan menghindari pengidap penyakit menular. Agar selamat dari bangkrut, pedagang pengusaha disarankan untuk membuat perhitungan yang teliti dan hati-hati. Agar lulus ujian, belajar mesti melewati belajar secara serius dan seterusnya. Menolak adanya bulan sial dan bulan beruntung akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang wajar, tidak malas ikhtiar karena merasa hari-harinya pasti diliputi keberuntungan. Juga tidak dikecam kecemasan karena dihantui hari-hari penuh sial. Sebagai hamba Allah, manusia didorong untuk berencana, berjuang dan berdoa, sementara ketentuan hasilnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang salat Jumat rahimakumullah, ada doa yang selalu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la bis sama' wa huwas samiul alim. Ini adalah merupakan doa berusaha agar kita dijauhkan dari malapetaka,
pencegahan, dan memohon perlindungan kepada Allah di setiap hari dan setiap saat. Dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya tidak akan ada sesuatu di bumi dan di langit ini yang sanggup mendatangkan mudarat. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka barang siapa yang membaca doa tersebut pagi dan sore, pagi dan petang, maka ia tidak akan menerima akibat buruk dari malapetaka. Dan ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sidang salat Jumat rahimahullah, yang terakhir Asy-Syaikh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arifnya menjelaskan, memberikan peringatan kepada kita, kam dan tamadi faha qad ja'ana safar syahrul bil fawz wat tawfiq wal dhafar. Betapa banyak orang yang memiliki tuntutan, maka ini telah datang bulan Safar kepada kita, bulan yang disertai dengan kemenangan, taufik, dan keberhasilan. Fabda bima syi'ta min fi'lin tasurru bih yaumal ma'adi fa fihi al-khairu yantadhir. Maka mulailah berbuat sesuatu yang akan membuatmu senang di hari kembali, hari kiamat. Maka di sana engkau akan melihat kebaikan. Tubu ilallah fihi min dhunubikum min qablu yablughu fikum hadduhul umur. Bertobatlah kepada Allah di bulan Safar dari dosa-dosa sebelum batas akhir usia menghampiri pada kalian. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dianugerahkan kekuatan menghormati waktu-waktu yang ada, memanfaatkan, menggunakan waktu-waktu yang ada dengan penuh produktif dan maksimal, bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه من تصلت عين بنظر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.